Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wa syur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ayat 261. Sebelum melanjutkan ayat 261, ada perbaikan sedikit. Ada awal ayat 260. Idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala lahu maring Ibrahim. Awalam tu'min ana ta ora percaya sira bi qudrati ing kuwasa ingsun alal ihya'i ing ngetasi nguripna. Sa'alahu takon sapa Allah hu ing Nabi Ibrahim ma'a ilmihi ing dalem sartane oleh mirsani Allah bi imanihi ing imani Ibrahim. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono qudrah alal ihya. Liyujibahu krana yen to jawab supaya jawab ya Nabi Ibrahim hu ing Allah bima ing barang sa'ala kang wis takon sapa Allah. Jadi awalam tukmin iku pertanyaan dari Allah agar Nabi Ibrahim menjawab. Faya alama mangko dadi weruh sapa asami una wong kang padha krungu kabeh waradau ing sejane Nabi Ibrahim. Artinya liya'lamu anna gharadau istiqsyafun istiqsyafu wasti'lamu kaifiyatil ihya. Jadi supaya mereka itu yang mendengar tahu bahwa maksud dari Nabi Ibrahim bertanya itu untuk mendapatkan penjelasan tentang cara menghidupkan yang mati. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman. Nah, yang lain tetap. Sekarang tambahan keterangan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya. Nah, ini ada pendapat lain tentang sebab nuzulnya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdebat sama Namrud, ketika Namrud berkata, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah
yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud berkata, ana auhi wa umid. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud memanggil salah satu, lalu Namrud membunuh salah seorang dari dua orang lelaki dan yang lain dibiarkan. Maka yang satu dibunuh katanya bisa mematikan, yang satu dibiarkan itu katanya bisa menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Innallaha ta'ala yaqasidu ila jasadim maitin fayuhyihi. Maksudnya itu Allah itu dari jasad yang mati kemudian bisa menghidupkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu Namrud berkata, apakah kamu anta ayan tahu? Apakah kamu mengetahuinya? Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak bisa menjawab na'am. Karena memang belum mengetahui secara nyata, secara mata kepala. Maka Nabi Ibrahim berganti kepada hujjah yang lain. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah memberitahukan kepadanya bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Lalu Allah berkata, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, iya, kami beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hatiku ini menjadi lebih tenang, menjadi tenang. Biku wati hujjati, dengan kuatnya hujjah ingsun, hujjah saya. Maka ketika dikatakan anta ayan tahu, apa kamu melihatnya? Fa'aqulu na'am, maka aku menjawab na'am. Itu ada dua versi tentang sebab nuzulnya ayat 260 ini. Kemudian mengapa yang dicontohkan untuk menghidupkan dari yang mati itu berupa burung? Karena burung itu lebih dekat, lebih mirip dengan manusia. Seperti kata dawiri rosi, kepalanya bundar. Kemudian wal masyi ala rijlain, berjalan di atas dua kaki. Dan komponen-komponen lainnya dari tubuh itu hampir sama. Bahkan burung punya kemampuan untuk terbang di udara. Dan Nabi Ibrahim keinginannya bahkan bisa terbang di udara. Tapi maksudnya terbangnya itu ilal malakut, sampai kepada alam malakut. Maka mukjizatnya disesuaikan dengan himahnya tadi. Berikutnya,
Mengapa burung yang dipakai untuk contoh menghidupkan dari yang mati itu ada 4 macam itu? Burung merak itu mengisyaratkan bahwa manusia itu ada yang sukanya atau hobinya itu berhias. Berhias, pamer, senang jabatan. Kemudian burung elang atau burung bidu, burung Garuda, itu menunjukkan bahwa ada manusia yang sukanya makan. Sukanya makan. Jadi burung elang itu suka makan binatang-binatang kecil. Kemudian ayam jago, ayam jantan itu menunjukkan bahwa ada manusia yang sukanya itu menikah. Jadi sukanya menikah. Kemudian burung yang keempat adalah burung gagak. Itu menunjukkan bahwa ada manusia yang sukanya gila harta dunia. Jadi yang dicari-cari, yang dikejar-kejar hanyalah harta dunia. Maka keempat burung ini menggambarkan sifat-sifat manusia. Karena itu sifat-sifat jelek tadi kalau dihindari, maka manusia itu akan menjadi atau meningkat derajatnya. Nah, itulah tambahan dari ayat 260. Sekarang ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalu ai sifatu nafaqatil ladzina. Mathalu utai perumpamaane. Ai sifatu nafaqatil ladzina tegese utawi perumpamaane utawa sifate pira-pira nafaqoe wong-wong akeh yungfiquna kang padha nafaqahna sapa ladzina amwalahum ing pira-pira bandane ladzina fisabilillahi ing dalam sabilillah ay taati tegese taat ing Allah. Jadi perumpamaan nafkah yang diberikan kepada jalan Allah untuk taat kepada Allah
untuk kebaikan-kebaikan iku kamatsali habbatin kaya perumpamaane biji siji, wiji kang siji. Ambatat kang nyukulna apa habbah sab'asana bila ing pitu pira-pira ulen. Ulen bahasa Indonesianya bulir. Fi kulli sumbulatin iku ing dalam saben-saben ulen mi'atu habbatin utawi 100 wiji. Jadi orang yang menafkahkan di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 bulir dan satu bulirnya itu ada 100 biji. Jadi satu biji mendapatkan pahala 700 biji. Itulah berinfak di jalan Allah itu pahalanya hingga 700 bahkan tak terhingga yang tahu hanyalah Allah. Fakadzalika mangko iku kaya mengkono-mengkono kama tali habbatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nafaqatuhum utawi pira-pira nafaqoi ladina. Jadi nafkahnya orang yang menafkahkan di jalan Allah itu diberikan pahala sampai 700. Tudha'afu haliden tikelaken apa ya nafkah bisab imiatin. Bisab'ati mi'atin dhifin. Ditikelno maring 700 tikelan. Wallahu uta Allah iku yudhaifu nikelaken sapa Allah aktara tegese ngakehno ndadekno akeh
ngakehna sapa Allah min dzalika saking mengkono-mengkono 700. Allah utawi Allah iku yundhaifu nikelna sapa Allah aktara ing luwih akeh min dzalika saking mengkono-mengkono 700. Bahkan Allah melebihkan dari 700 itu liman yasha, liman maring wong yasha kang ngersakaken sapa Allah. Jadi bukan kepada semuanya. Tapi kalau 700 itu fa innaha likulli munfiqin. Itu bagi setiap yang menafkahkan di jalan Allah. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pasti itu dilipat gandakan itu hanya sampai 10. Ya, 10 sampai 700. Dan yang terbanyak tidak terhitung terserah Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi berdoa, Rabbi zid ummati, ya wahai Tuhanku, tambahilah umatku. Maka turun ayat man dzalladzi yuqridullah. Al-ayah. Kemudian Nabi juga berdoa, Rabbi zid ummati, fanazala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu ta'ala yudhaifu nikelaken sapa Allah. Aktara ing luwih akeh min dalika saking mengkono-mengkono 700 liman maring wong yasya kang ngersakaken sapa Allah. Allahu ta'ala Allah iku wasiun dat kang luas apa fadluhu anugerah Allah. Alimun tur iku ngudaneni piman ing wong. Yastahiqu kang khali sapa yaman al-mudha'afata ing di tikelno. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayat 262. Alladzina utawi wong akeh
Yunfiquna kang padha nafaqana sapa ladina amwalahum ing pira-pira hartane ladina fisabilillah ing dalam sabilillah semalayut biuna mongko kari-kari ora ngetut mbureni ya sapa ladina ing barang angfaku kang wis nafaqana sapa ladina orang ngetut mbureni manan ing undat-undat alal mufaqi alaihi ing atase wong kang di nafaqoi diparingi nafaqah biqaulihim kelawan ucap ladina matal hale umpamane qad ahsantu ilaihi ucape qad ahsantu ilaihi temen-temen wis gawe bagus ingsun ilahi maring mungfak aleh aku sudah berbuat baik aku sudah memberi sesuatu padanya wajabartu lan nambeli ingsun alahu ing tingkae ing keadaane mungfak aleh itu orang itu umpama nggak saya beri sudah nggak bisa belanja misalnya itu jadi ngundat-ngundat nggak bisa seperti itu wala adzan lan orang ngetut mbureni ing nglarakno ati lahu maring mungfak aleh bidik lidzalika kelawan nutur mengkono-mengkono iksan ilaman maring wong la yuhibbu kang ora seneng sapa mungfak aleh bidik lidzalika kelawan nutur mengkono-mengkono iksan ilaman maring wong la yuhibbu kang ora seneng sapa mungfak aleh wukufahu ing den weronone zikir alaihi ngatasé man wa nahwihi lan sepadane
Dzikir. Dzikru dzalik. Wa nahwihi lan sepadane dzikru dzalik. Iku lahum ajruhum. Ini jadi khobarnya alladzina. Iku lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi jumlah ini menjadi khobarnya alladzina yunfiquna. Terus jumlah ini lahum iku kedue di khobar muqaddam. Kedue ladzina ajruhum utawi ganjarane ladzina. Tawabu infaqim tegese ganjarane oleh nginfakna ladzina inda rabbihim ing dalam sandinge pangerane ladzina wala khaufun lan ora ana rasa wedi alaihim iku alaihim ing atase ladzina wala hum lan ora ana utaya ladzina iku yahzanuna bakal sedih bil akhirati ing dalam akhirat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diikuti dengan undat-undat kepada orang yang diberi dan tidak menyakiti hatinya, maka bagi mereka pahala di sisi Allah. Mereka mendapatkan pahala dari Allah, tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih nanti di akhirat. Nah, ayat ini turun tentang atau pada kejadian Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman bin Affan itu menyediakan 1000 unta untuk perang Tabuk. Disediakan untuk kaum muslimin, lengkap dengan pelananya. Maka turunlah ayat ini. Kemudian untuk Utsman, Abdurrahman bin Samurah berkata, Utsman memberikan 1000 dinar dalam peperangan. Ya, kemudian diberikan kepada Nabi. Maka turunlah ayat ini. Kemudian untuk Abdurrahman bin Auf, maka dia memberikan 4000 dirham kepada Rasulullah untuk berjuang dalam agama Allah, perjuangan dalam agama Allah. Dan dia berkata, kana indi sama niatu alafin. Aku punya 8000 dirham. Wa amsaktu nafsi wa iyali arba'ata alafin. Maka yang 4000 dirham untuk aku, keluargaku,
Dan yang 4.000 dirham aku infakkan untuk jalan Allah, perjuangan di jalan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoa atau berdoa, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberkahi yang kamu pegang, yang kamu tinggalkan untuk kamu dan keluargamu, dan memberkahi yang telah engkau berikan di jalan Allah. Nah, ini secara umum infak di jalan Allah, infak untuk li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah, untuk perjuangan di jalan Allah. Tapi dengan syarat tidak ngundat-ngundat. Dan yang kedua, tidak menyakiti hati kepada orang yang diberi. Orang itu kalau nggak saya bantu sudah nggak bisa seperti itu. Oh itu biyen, itu dulu orang itu saya bantu. Jadi undat-undat. Dan dengan syarat tidak undat-undat dan tidak menyakiti hati kepada orang yang diberi. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi undat-undat itu menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka di dunia ini dan mereka tidak bersedih hati nanti di akhirat. Itu pahalanya dilipat gandakan hingga 700 bahkan sampai lebih sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kesimpulannya apa yang diberikan itu diberikan secara ikhlas dengan senang hati, tidak mengharapkan pahala dunia atau pujian orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina